Saat ini juga, dimanapun Anda sedang duduk, baik itu di sofa atau di kursi yang keras, lakukan satu hal sederhana. Silangkan lengan Anda di dada dan cobalah untuk berdiri. Apakah Anda gagal? Apakah Anda harus menyentakkan tubuh ke depan untuk mendapatkan momentum? Atau apakah tangan Anda secara naluriah meraih sandaran tangan untuk mendorong diri Anda ke atas? Jika Anda ragu-ragu bahkan sedetik pun, itu bukan sekadar kelelahan. Itu adalah tanda peringatan pertama bahwa kaki Anda mulai gagal menopang berat badan Anda sendiri. Hari ini Anda mengandalkan sandaran tangan. Besok, tongkat, dan lusa Anda menjadi tawanan di rumah Anda sendiri hanya karena Anda terlalu takut untuk melangkah keluar. Tetapi proses ini bisa dihentikan, dan bukan dalam setahun, tetapi dimulai hari ini juga. Di video ini kita akan melakukan rutinitas yang akan membangunkan otot-otot dalam di kaki Anda, dan mengembalikan kepercayaan diri pada setiap langkah yang Anda ambil. Tidak perlu beban, tidak perlu ke gym, tapi berhati-hatilah. Kebanyakan orang di atas 60 tahun membuat satu kesalahan fatal. Mereka memulai latihan ini, tetapi mereka mengabaikan satu detail nutrisi yang sangat penting. Tanpa itu, latihan ini justru akan mengikis sendi Anda alih-alih menyembuhkannya. Saya akan mengungkapkan bahan penyusun rahasia ini di bagian paling akhir video. Segera setelah sesi latihan kita, jangan sampai melewatkannya, atau semua kerja keras ini akan sia-sia. Kita tidak pernah menyalakan mobil saat mesinnya dingin, dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Kita membiarkan mesinnya panas dulu, sendi Anda persis sama, kita perlu melumasinya. Berdirilah tegak dengan kaki rapat. Jika Anda butuh keseimbangan, silakan letakkan tangan Anda di lutut dengan ringan. Tekuk lutut Anda sedikit, hanya sedikit saja. Jaga tumit Anda tetap di lantai jika bisa, atau biarkan sedikit terangkat jika itu terasa lebih alami. Sekarang, bayangkan Anda sedang menggambar lingkaran di lantai dengan lutut Anda. Kita akan melakukan 10 putaran ke satu arah. Petunjuk teknis. Pertahankan kecepatan yang baik dan lambat selama seluruh gerakan. Jangan memaksakan rentang gerak melebihi apa yang terasa nyaman. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda mendengar sedikit bunyi klik atau letupan, itu biasanya hanya gas yang keluar dari sendi, asalkan tidak ada rasa sakit. Tarik napas dalam-dalam dan pertahankan ritme yang stabil. Visualisasikan minyak alami yang melapisi dan melindungi tulang rawan. Pastikan gerakannya mulus dan lancar. Hindari gerakan menyentak atau tiba-tiba. Jaga punggung Anda relatif rata untuk mempertahankan postur yang benar. Luar biasa. Sekarang, berhenti sejenak, tarik napas. Kita akan membalik arahnya. Kita harus seimbang. Untuk pemanasan kedua kita, saya ingin Anda merasa nyaman. Anda bisa melakukan ini di atas matras yoga, atau jika Anda menonton ini di pagi hari, Anda bisa melakukannya langsung di tempat tidur Anda. Gerakan ini menargetkan otot betis dan pergelangan kaki. Mengapa ini penting? Karena betis Anda berfungsi sebagai pompa untuk mengirim darah kembali ke jantung Anda. Berbaringlah terlentang, kaki lurus di depan Anda. Rilekskan lengan Anda di samping tubuh. Sekarang fokus sepenuhnya pada kaki Anda. Saya ingin Anda membayangkan sedang duduk di kursi pengemudi mobil. Anda akan menekan pedal gas ke bawah dengan satu kaki. Arahkan jari-jari kaki Anda jauh dari Anda. Pada saat yang bersamaan, tarik jari-jari kaki Anda yang lain ke arah Anda. Lalu ganti, ini bukan peregangan, ini adalah aksi mekanis. Tekan gas dengan kaki kanan, lepas dengan kiri. Lalu tekan dengan kiri, lepas dengan kanan, mulus dan berirama. Mari kita mulai gerakannya bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Temukan tempo yang stabil, tekan ke bawah, tarik ke belakang, tekan ke bawah, tarik ke belakang. 1, 2, 1, 2. Jangan paksakan rentang gerak terlalu keras dulu. Kita tidak ingin memicu kram. Kita hanya ingin membuat mesinnya menyala. Pertahankan ritme itu. 1, 2, 1, 2. Rasakan otot betis mengencang dan rileks. Itulah pompanya sedang bekerja. Teruslah bergerak. Mulus dan terkontrol. Dorong, ganti, dorong, ganti. Dan rileks. Biarkan kaki Anda jatuh ke samping. Secara alami, gerak-gerakkan jari kaki Anda. Apakah Anda merasakan sensasi kesemutan ringan di tungkai bawah Anda? Itu adalah darah segar yang kaya oksigen yang mengalir deras ke jaringan. Anda siap untuk berlatih? Sekarang setelah betis kita hangat,
Saatnya untuk membuatnya lebih kuat. Kita akan merangsang pertumbuhan. Banyak orang berpikir Anda memerlukan peralatan gym yang berat untuk membangun otot. Itu sama sekali tidak benar. Anda bisa menggunakan berat badan dan daya ungkit Anda sendiri untuk mendapatkan latihan yang luar biasa. Untuk latihan ini, duduklah di tepi kursi Anda yang kokoh. Kaki Anda harus rata di lantai, kira-kira selebar bahu. Lutut Anda harus membentuk sudut 90 derajat. Inilah rahasianya untuk gerakan ini. Saya ingin Anda mencondongkan tubuh bagian atas ke depan, sandarkan lengan bawah atau tangan Anda di paha, tepat di atas lutut. Dengan mencondongkan tubuh ke depan, Anda menambahkan berat badan torso Anda ke kaki Anda. Anda baru saja menciptakan mesin gym Anda sendiri. Kita akan mengangkat tumit setinggi mungkin, menekan dengan jari-jari kaki, meremas otot betis di puncaknya, lalu menurunkannya perlahan. Mari kita targetkan 12 repetisi. Bersiaplah. Condongkan tubuh ke depan. Beri sedikit beban pada lutut itu dan mulailah. Angkat tumit ke atas. Remas di puncaknya, tahan sejenak dan perlahan turun. Dan lagi, naik, rasakan kontraksi di bagian belakang tungkai bawah, turun. Jangan memantul. Kontrol gerakannya, naik dan turun. Tekan sedikit ke bawah dengan tangan Anda untuk menambahkan sedikit lebih banyak resistensi. Naik dan turun. Buang napas saat Anda mengangkat. Tarik napas saat Anda menurunkan. Anda melakukannya dengan hebat. Ini membangun kekuatan yang Anda butuhkan untuk mendorong saat berjalan. Naik. Remas. Turun. Mulai terasa sedikit sensasi terbakar. Itu bagus. Itu artinya ototnya mulai bangun. Naik dan turun. Istirahat sejenak. Pijat betis Anda jika perlu. Sekarang, saya perlu membahas sesuatu yang sangat penting. Sambil kita beristirahat untuk set kedua, mari kita bicara tentang cramp. Saya tahu, beberapa dari Anda mungkin takut melakukan latihan betis karena Anda rentan terhadap cramp menyakitkan yang membangunkan Anda di tengah malam. Jika itu terjadi pada Anda, atau jika Anda merasakan sedikit tarikan barusan, berikut adalah 3 tips cepat yang menyelamatkan. Tips nomor 1, hidrasi dengan elektrolit. Air putih biasa tidak selalu cukup seiring bertambahnya usia. Sejumput kecil garam laut dalam air Anda, atau makan pisang untuk kalium membantu sinyal listrik di otot Anda, bekerja dengan baik. Tips nomor 2, keajaiban magnesium. Kebanyakan lansia kekurangan magnesium. Mengonsumsi suplemen magnesium sebelum tidur, atau menggunakan minyak semprot magnesium di kaki Anda dapat secara virtual menghilangkan kram malam bagi banyak orang. Tentu saja, konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Tips nomor 3, sinyal berhenti. Jika kram menyerang saat berolahraga, segera berhenti, luruskan kaki, dan tarik jari-jari kaki Anda ke arah hidung. Ini secara manual meregangkan otot dan memaksa kejang untuk mereda. Sebelum kita beralih ke latihan berikutnya, saya punya permintaan kecil. Jika Anda merasa ini bermanfaat sejauh ini, silakan klik tombol suka di bawah video. Ini bukan untuk ego saya. Ini sebenarnya membantu YouTube menampilkan video ini kepada orang lain yang sedang berjuang dengan kaki yang lemah. Anda mungkin membantu orang lain menemukan solusi hanya dengan menekan tombol itu. Terima kasih. Sekarang, berdirilah perlahan. Kita beralih ke latihan nomor 2. Saya ingin Anda menemukan bagian dinding yang lapang. Berdirilah menghadap dinding sekitar 60 cm darinya. Letakkan telapak tangan Anda rata di dinding kira-kira setinggi mata atau sedikit lebih rendah. Lengan Anda harus lurus tetapi tidak terkunci. Sekarang, jaga kaki Anda relatif lurus. Sedikit tekukan mikro di lutut boleh saja, tetapi jangan jongkok. Saya ingin Anda mendorong pinggul Anda ke belakang. Saat pinggul Anda ke belakang, dada Anda secara alami akan turun ke arah lantai. Pandangan Anda harus bergerak ke bawah. Lihat ke lantai, bukan ke dinding. Ini menjaga leher Anda tetap netral. Anda akan merasakan peregangan atau ketegangan yang nyaman di bagian belakang kaki Anda. Tubuh Anda akan membentuk sudut 90 derajat atau sedekat mungkin yang Anda bisa. Kemudian, kencangkan otot bokong Anda untuk menarik diri Anda kembali ke posisi berdiri, sambil secara bersamaan sedikit berjinjit di puncaknya untuk sedikit aktivasi ekstra. Kita akan melakukan 8 hingga 10 repetisi, hanya satu set yang solid. Mari kita mulai. Pinggul ke belakang, regangkan, lihat ke bawah. Sekarang, aktifkan otot bokong dan berdiri tegak, lalu naik ke atas jari-jari kaki Anda sekali lagi.
Pinggul ke belakang. Rasakan peregangannya. Itulah otot paha belakang yang sedang bangun. Naik dan tegak. Tarik napas saat Anda turun, buang napas saat Anda naik. Jaga punggung Anda rata seperti meja. Jangan terburu-buru, rasakan gerakannya. Dorong dinding dengan lembut. Pinggul ke belakang, lurus lagi. Dan naik ke atas jari-jari kaki. Turun dan naik. Kesalahan umum yang harus dihindari. Tolong dengarkan baik-baik di sini. 1. Jangan melihat ke atas. Banyak orang mencoba untuk terus melihat ke dinding. Ini membuat leher Anda tegang dan memotong sirkulasi. Lihatlah ke lantai saat Anda turun. 2. Jangan membungkukkan punggung. Jangan membungkuk seperti kucing. Jaga tulang belakang Anda tetap lurus. Gerakan berasal dari pinggul, bukan pinggang. 3. Jangan mengayun. Ini bukan ayunan, ini adalah gerakan engsel yang terkontrol. Latihan ini adalah multitasking sejati untuk tubuh Anda. Kita melatih kekuatan pinggul dan stabilitas inti pada saat yang bersamaan. Ini adalah keterampilan yang Anda butuhkan setiap hari. Misalnya, saat Anda berjalan menanjak di jalanan yang curam, melangkahi trotoar yang tinggi, atau menaiki tangga di gedung Anda, berdirilah menghadap dinding, tetapi mundur sedikit agar Anda bisa bersandar di dinding dengan telapak tangan. Tubuh Anda harus berada pada sudut sedikit miring, seperti papan lurus. Secara bergantian, angkat lutut Anda ke arah dada. Cobalah untuk mengangkatnya setinggi mungkin. Tahan di puncaknya sejenak dan kembalikan kaki Anda ke lantai dengan mulus. Kemudian ulangi hal yang sama dengan kaki lainnya. Lakukan dari 6 hingga 10 repetisi pada setiap kaki. Jaga lengan Anda tetap kuat. Bersandarlah di dinding dengan percaya diri. Jangan biarkan bahu Anda merosot. Jangan terburu-buru. Berjalanlah dengan mulus dan mantap. Jangan mengubah ini menjadi lari. Kencangkan perut Anda. Rasakan bagaimana otot perut Anda membantu menjaga keseimbangan. Sekarang kita akan membuat tugasnya lebih sulit dan menambahkan rotasi. Gerakan ini melibatkan otot perut bagian dalam dan paha bagian dalam yang sangat penting untuk perlindungan terhadap jatuh. Dari posisi yang sama, bersandar di dinding, angkat lutut Anda tetapi arahkan secara diagonal ke bahu yang berlawanan, yaitu lutut kanan bergerak ke arah bahu kiri dan lutut kiri bergerak ke arah bahu kanan. Ini adalah gerakan menyilang. Lakukan dari 6 hingga 10 repetisi seperti itu pada setiap kaki. Kesalahan utama, membungkuk. Jangan membungkuk. Bayangkan Anda memiliki leher yang panjang dan lurus seperti jerapah. Mengapa ini penting? Saat kita berjalan, tubuh kita melakukan rotasi alami. Jika kita kehilangan mobilitas ini, gaya berjalan kita menjadi kaku seperti kayu. Latihan-latihan ini mengembalikan fleksibilitas Anda. Latihan nomor 4, tekuk hamstring berdiri. Kita mengembalikan fokus kita ke bagian belakang kaki. Latihan ini menargetkan hamstring dan semua otot di sepanjang bagian belakang paha Anda. Ini bisa dibilang gerakan paling penting untuk mencegah diri Anda tersandung. Letakkan tangan Anda di kursi untuk menjaga keseimbangan. Berdirilah tegak dan jaga postur Anda tetap lurus. Kaki Anda harus selebar pinggul. Pindahkan berat badan Anda ke kaki kiri Anda. Sekarang, tanpa menggerakkan paha Anda, sangat penting agar lutut Anda tetap berdampingan pada garis yang sama. Cukup tekuk lutut kanan Anda dan tarik tumit Anda ke arah bokong. Bayangkan Anda mencoba menyentuhkan tumit ke bagian belakang paha Anda. Tahan kaki di puncaknya selama 1 detik lalu turunkan kembali dengan sangat perlahan dan mulus. Fokus pada ketegangan. Jangan hanya mengangkat kaki Anda. Sebaliknya, pikirkan tentang bagaimana otot di bagian belakang paha Anda berkontraksi dan memendek. Perhatikan lutut Anda. Jangan biarkan lutut Anda berayun ke depan. Lutut harus tetap menunjuk lurus ke lantai selama seluruh gerakan. Pertahankan postur Anda. Berdirilah tegak di atas kaki penopang Anda. Jangan miring ke samping atau membiarkan pinggul Anda turun. Kesalahan umum yang harus dihindari. 1. Membengkokkan punggung atau pinggang. Kesalahan yang paling sering adalah mencondongkan badan ke depan atau membulatkan tulang belakang. Ingat bahwa punggung Anda harus tetap lurus sempurna. Hanya sendi lutut yang boleh bergerak. Sisa tubuh Anda harus tetap diam sepenuhnya. 2. Bergerak terlalu cepat. Jangan melakukan latihan ini dengan cepat atau menggunakan momentum. Jika Anda hanya mengayunkan kaki, Anda tidak membangun kekuatan. Bergeraklah dengan lambat dan terkontrol. Fokus pada bagaimana otot
mengencang saat Anda mengangkat, dan bagaimana ia menahan gravitasi saat Anda turun. 3. Menggerakkan paha ke depan. Jika lutut Anda bergerak ke depan, selama gerakan menekuk, Anda berhenti membebani bagian belakang paha dan mulai menggunakan otot lain. Lutut Anda harus tetap menjadi sahabat karib yang berdampingan di garis yang sama. Ini adalah latihan terakhir kita yang berfungsi sebagai ujian sejati untuk koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot paha Anda. Ini memaksa otak dan tubuh untuk bekerja serempak yang sangat penting untuk berjalan dengan percaya diri. Jika Anda memiliki masalah keseimbangan yang serius, jika Anda sering merasa tidak stabil, atau jika Anda rentan terhadap pusing, mohon jangan melakukan latihan ini sekarang. Ada video khusus di channel kami, Sehat Itu Menyenangkan, yang didedikasikan khusus untuk latihan keseimbangan dan menghilangkan pusing. Saya sangat merekomendasikan Anda untuk mempelajari teknik-teknik tersebut terlebih dahulu untuk memperkuat stabilitas Anda dengan cara yang aman. Untuk semua orang yang siap untuk sedikit tantangan, mari kita mulai. Teknik: berdirilah di dekat dinding atau perabot yang kokoh. Anda tidak perlu bersandar padanya. Cukup pastikan ada penyangga dalam jangkauan lengan sehingga Anda bisa segera meraihnya jika merasa tidak stabil. Berdirilah tegak dan tarik bahu Anda ke belakang. Perlahan angkat satu kaki di depan Anda, tekuk di bagian lutut. Cobalah untuk mengangkat paha Anda hingga sejajar dengan lantai. Pada saat itu, raih kedua tangan Anda ke bawah paha dan lakukan satu tepukan yang jelas. Dengan mulus dan terkontrol, turunkan kaki Anda ke lantai dan kembalikan tangan Anda ke posisi awal di samping tubuh. Segera setelah itu, ulangi gerakan yang sama dengan kaki lainnya. Kita bertujuan untuk melakukan 6 hingga 10 repetisi pada setiap kaki. Jangan menahan napas, buang napas dalam-dalam pada saat Anda mengangkat lutut dan bertepuk tangan. Kesalahan umum yang harus dihindari. 1. Melihat ke lantai. Kesalahan terbesar adalah melihat kaki atau tangan Anda saat bertepuk tangan. Begitu kepala Anda menunduk, sistem vestibular Anda menjadi kurang efektif dan Anda mulai kehilangan keseimbangan. Selalu lihat lurus ke depan. 2. Mencondongkan badan ke arah kaki. Jangan mencoba membungkuk di pinggang untuk meraih paha dengan tangan Anda. Punggung Anda harus tetap lurus sempurna. Jika sulit bagi Anda untuk mengangkat kaki cukup tinggi untuk bertepuk tangan, cukup sentuh sisi paha Anda dengan jari-jari Anda sambil mempertahankan postur yang tegap. 3. Tergesa-gesa dan menyentak. Jika Anda melakukan latihan dengan cepat, Anda menggunakan momentum daripada kekuatan otot, tolong jangan berpindah dulu. Ingat apa yang saya katakan di awal, Anda baru saja menciptakan stimulus untuk otot Anda, itu adalah 70% dari kesuksesan Anda. Sekarang, kita perlu membahas bahan bakarnya. 30% sisanya. Jika Anda melewatkan bagian ini, Anda meninggalkan hasil yang seharusnya bisa didapat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memproses protein. Ini adalah fakta ilmiah yang disebut resistensi anabolik. Ini berarti bahwa orang berusia 60 tahun membutuhkan protein yang jauh lebih banyak daripada orang berusia 20 tahun hanya untuk mempertahankan massa otot yang sama. Kebutuhan protein untuk orang di atas 60 tahun. Untuk menjaga kesehatan dan kekuatan otot Anda, para ahli umumnya merekomendasikan konsumsi antara 1,2 hingga 1,5 gram protein per kilogram berat badan Anda. Untuk orang dewasa rata-rata, ini berarti sekitar 90 hingga 100 gram protein murni setiap hari. Cara termudah dan tercepat untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan bubuk protein berkualitas tinggi. Ini praktis dan efisien. Namun, jika bubuk protein tidak cocok untuk Anda karena alasan apapun, ada pilihan makanan utuh yang sangat baik yang bisa menggantikannya. Anda harus bertujuan untuk memasukkan protein dalam setiap kali makan. Telur. Ini adalah standar emas. Kuning telurnya mengandung nutrisi yang membantu meningkatkan sinyal otot. Yogurt Yunani mengandung protein 2 kali lipat dari yogurt biasa, ikan, salmon, atau tuna, kaya akan asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan dan membantu otot pulih, ayam, atau kalkun. Pembangun yang ramping dan kuat untuk otot Anda. Otot Anda tidak dapat berkontraksi tanpa kalsium dan kalsium tidak dapat diserap tanpa vitamin D. Kebanyakan lansia kekurangan vitamin D. Jika Anda kekurangan, otot Anda akan terasa lemah, tidak peduli seberapa banyak Anda berolahraga.
makan ikan berlemak, atau bicarakan dengan dokter Anda tentang suplemen. Jadi inilah rencananya. Anda sudah punya latihannya, Anda sudah punya daftar belanjanya. Saya ingin Anda mencoba melakukan rutinitas ini 3 kali seminggu. Mungkin Senin, Rabu, dan Jumat. Beri otot Anda hari istirahat, diantaranya untuk tumbuh. Jika Anda berkomitmen pada ini, jika Anda hadir untuk diri sendiri, Anda akan melihat perubahan. Bukan dalam semalam, tetapi dalam 2 minggu akan lebih mudah untuk bangkit dari kursi itu. Dalam sebulan, tangga itu tidak akan terlihat begitu menakutkan. Dalam 3 bulan, Anda akan berjalan dengan langkah yang mengejutkan Anda. Mohon luangkan waktu sejenak sekarang untuk subscribe ke channel ini. Saya punya lebih banyak rutinitas yang akan datang, yang mencakup keseimbangan, nyeri bahu, dan pereda nyeri punggung. Dan saya tidak ingin Anda melewatkan satu pun. Dan terakhir, simpan video ini, klik tombol simpan, atau tambahkan ke daftar putar favorit Anda, agar Anda tidak perlu mencarinya besok pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama saya. Berterima kasihlah pada diri sendiri, karena telah berinvestasi di masa depan Anda. Tetap kuat, terus bergerak, dan sampai jumpa di video berikutnya.